Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, taklim, tahsin Quran, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya ya. Salawat wassalam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang istiqomah dengan sunnahnya dan kita semua berharap kelak nanti mendapat syafaatnya. Baik, mari kita buka pertemuan kita membaca Ummul Quran bersama-sama. Al-Hadiniyah wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah sudah kita buka. Baik, mungkin ada ayat yang terkait dengan salah satu mukjizat Al-Qur'an ya. Ini terkait dengan kita mengimani kitab Allah dan Al-Qur'an ya. Jadi ini ada sebuah kisah ya. Jadi ada seorang ibu, orang ibu itu tiap hari kerja mengemis gitu kan. Nah rupanya di masjid ya, dia kalau di kayak di masjid Mekah itu kan biasanya kalau ngemis di emperan Pak, di pintu gerbang di Madinah Nabawi itu. Ya kalau ngemis ada di pintu-pintu gerbang-gerbang masjid. Rupanya ada imam yang kaget nih, karena sama ini orang itu hidup bersama dengan anaknya laki-laki gitu. Dia tanya, loh kenapa ibu mengemis, kan ibu punya anak laki-laki? Iya. Anaknya sekarang kemana gitu kan, luar negeri gitu kan. Terus gimana? Ya suka ngasih uang nggak, tiap bulan ngirim uang, bukan dia nggak tahu uang gitu, uang pengirim gambar kalau tadi ya gambar. Dia kan kaget ya, coba yuk kita main ke rumah ibu tunjukin gitu kan imam tadi. Setelah ditunjukin apa, uang yang salah ini tempel di temboknya, uang dolar tempelin, setiap dia ngirim tempelin, udah setahun. Ceritanya anak itu jadi TKI lah kalau kitanya TKI, gaji kan dolar. Tiap bulan ngirim itu ditempelin ini uangnya itu di pintu di tembok-temboknya itu kan. Lah kaget imamnya lah, Bu, setiap bulan ngirim, iya tuh ngirim gambar, dia bilang tanya ngirim gambar gitu. Lah kata imamnya ini nama uang dolar gitu. Dia sebulan itu ngirim sekitar $1.000 kan gede ya. Coba kalau kurs sekarang 15.000 kan berapa ya. Waduh, ya mungkin karena tadi itulah salah satu kenapa orang tidak memanfaatkan dengan, karena nggak ngerti itu uang yang bermanfaat, yang nilainya besar gitu kan. Itu juga kemudian ditamsilkan kondisi hari ini, banyak orang Islam yang tadi Quran kan mukjizat nih, petunjuk kata Allah, an-nur cahaya ya kan, hudan itu petunjuk, tapi karena nggak ngerti ya dia mengabaikan. Itu yang terjadi hari ini seperti itu. Jadi walaupun ini merupakan mukjizat ya, namanya kan banyak, al-huda sebagai petunjuk, sebagai pembeda, Quran kan udah al-furqan ya, kemudian asyifa, tapi karena nggak ngerti ya dia nggak bisa memanfaatkan kandungan Al-Quran, sehingga kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Itulah realita hari ini kan kebanyakan begitu. Kita hanya ya alhamdulillah sudah bisa baca, alhamdulillah, tapi tidak cukup sekedar bisa, kita berusaha untuk memahami apa sih maksud ayat ini kita baca.
nggak jauh-jauh, terutama kita baca kalau salat dulu lah, gitu, Al-Fatihah, apa kandungannya, dipahami maknanya. Ya syukur-syukur punya tafsir walaupun terjemahan ya. Gitu. Kemudian Al-Ikhlas yang kita kira Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kausar kan pendek-pendek nih sementara nih. Maksudnya apa? Biar kita bisa memahami, merenungkan, mentadaburi bahasa ini. Sehingga apa? Ada ruhnya Quran di dalam diri kita, ada yang menggerakkan gitu. Ya, memang bagus ya pada nggak bisa baca, cuman dalam itu kan namanya belajar bukan sekedar bisa baca. Khawatir kayak tadi seorang ibu yang nggak ngerti apa sih mas itu kan uang yang bermanfaat. Bisa dia akhirnya apa orang itu memang tidak lagi mengemudi sekali loh. Tiap bulan dijamin anaknya dikirim uang karena nggak tahu tadi. Tembok penuh uang dolar semua katanya. Nah, itu contoh ya. Nah, tadi kembali dalam surat Al-Isra tadi ayat yang ke 82 ini Allah berfirman wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu dzalimina illa khasara. Ini terkait dengan kita mengimani ya kitab sebagai rukun iman yang keberapa? Rukun iman apa rukun iman? 6. Pertama, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khair wa syarr. Jadi mengimani kita adalah rukun iman yang ketiga, wajib hukumnya. Bukti mengimani Quran kita belajar membaca, memahami dan mengamalkan. Nah kata Allah dalam ayat yang ke-82 wa nazzilu minal Qur'an kata Allah dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Ini kata-kata kalau nah itu kan nahnu, ini bukan diartikan itu banyak. Tapi dalam itu dipahami adalah nahnu itu sebagai keagungan Allah. Kami Allah itu adalah maha agung. Jadi bukan diartikan Allah itu banyak. Allah qul huwallahu ahad tetap satu. Cuma ketika Allah menyebut nahnu itu menunjukkan keagungan Allah. Ya, dengan segala kebesarannya. Jadi Allah telah mengatakan Al-Qur'an ma huwa syifa ya. Kata Allah, Quran itu ya menjadikan sebagai penawar atau dijadikan sebagai obat. Nah, obat ini ternyata apa? Bisa obat secara psikis ya, fisik. Psikis itu mungkin terkait dengan hubungannya dengan mental. Ada juga obat sebagai tadi fisik juga kan kalau Nabi dulu pernah ngobatin cucunya dengan Al-Fatihah kan dulu kan apa namanya nggak kayak sekarang banyak dokter ya banyak kisah sahabat juga mengobati dengan baca Quran itu menunjukkan juga sebagai obat secara fisik gitu ada dulu kepala kampung yang tersengat apa namanya kalau jengking bengkok nggak sembuh ada sahabat musafir dibaca Al-Fatihah sembuh gitu kan itu juga bukti kalau Quran sebagai syifa sebagai penawar obat baik obat namanya badan ya maupun obat sebagai psikis tadi ini kata Allah begitu jadi fungsi Allah sebagai syifa sebagai penyembuh sebagai penawar maka nama Al-Quran asyifa kan namanya kemudian apa kata Allah selain itu asyifa juga ya warohmah ya jadi ternyata Quran itu adalah tadi ya sebagai rahmat sebagai bentuk apa Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang beriman rahmat. Kalau rahmat itu hanya untuk orang beriman saja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka nanti kita juga harus karena rahmatnya Allah bukan karena amal kita tapi semua itu karena berkat rahmat Allah termasuk Indonesia itu kan merdeka apa dalam pembukaan undang-undang atas berkat rahmat Allah bukan ada kekuatan para pejuang dulu yang dengan senjata kadarnya tapi kita merdeka karena berkat rahmat Allah kasihnya Allah kepada negara Indonesia tanpa rahmat Allah nggak akan merdeka ya kita dijauh 300 tahun lebih kan maka orang pendiri bangsa kita dulu sadar supaya terjadi atas berkat rahmat Allah nah Quran juga sebagai rahmat ya, yang Allah turunkan kepada orang yang beriman warahman lil mukminin dan tadi hanya orang beriman saja rahmat itu jadi bukan kepada semua manusia
Jadi Quran itu akan bermanfaat bagi hanya orang yang beriman. Makanya dalam Al-Baqarah kan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang bisa menjadikan sebagai orang yang beriman saja. Orang munafik, walau bukan cemoohan kan, wah, buat candaan. Orang kafir apalagi yang dia tidak mengimani. Nah, kembali Quran itu hanya untuk lil mukminin, bermanfaat yang beriman. Jadi orang gimana bisa ngamalin Quran orang nggak ngimani, ya kan? Diacukan kan orang nggak beriman ngapain baca Quran, ngapain memahami, nggak mengimani. Maka bersyukur kita hari masih mau baca Quran, masih mau belajar memahami, berarti mudah-mudahan iman kita masih terjaga nih. Jadi kata Allah, wala apa orang ilmu ini, wala yajidu zalimina illa khasara. Ya sungguhnya apa? Ya, sedangkan bagi orang yang zalim, Quran itu apa? Hanya menambah kerugian. Kalau orang yang zalim itu ya tadi khasara, berugi. Ya khasara. Kalau dia nggak mengimani, apa zalim itu diantaranya inna syirka la zulmun azim. Zalim itulah orang yang tadi melakukan kesyirikan, tidak mengimani, itu zalim. Nah, zalim paling tinggi adalah syirik. Zalim itu sebenarnya kan menurut bahasa adalah orang yang tidak menempatkan bukan pada tempatnya zalim. Nah, itu zalim yang rendah. Yang paling puncak adalah orang yang tadi apa namanya melakukan kesyirikan. Kenapa dikatakan zalim paling? Kenapa dia tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan yang diibadahi, malah membuat tandingan-tandingan. Maka zalim paling besar. Inna syirka dzulmun. Jadi kembali sekalian, jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah turun Al-Quran, dan kata Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat buat kita nih, obat hati, obat fisik, ya. Harus yakin masalahnya. Kalau nggak yakin nggak ada manfaatnya. Makanya kalau orang kayak Pak Iwan kan dia suka rukyah, harus yakin dia ngobatin. Kalau ngusir jin, nah yang ganggu, baca Al-Baqarah, ya awal Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, ya terakhir baca, yakin ini semua adalah apa mujizat dari Quran, Allah dari Allah. Quran itu yakin bisa menyembuhkan orang yang kena gangguan jin. Dan kita emang rusaknya sama Allah dulu, bukan karena Qur'annya. Kebetulan ini tadi ya, Quran itu kata Allah sebagai syifa tadi, dan sebagai rahmat ya bagi orang yang beriman. Sementara bagi orang yang zalim, Quran akan hanya menjadikan beban, ya, apa yang merugikan. Kenapa ya? Karena dia tidak mengimani Al-Quran, menambah kerugian seperti itu. Kenapa? Semakin jauh dari Al-Quran. Iya, barangkali satu ayat yang harus kita, ya dalam ngaji kan tidak ada yang kita pahami, walaupun nggak baca seluruh, pahami semuanya. Jadi ini ada beberapa ayat yang kita pahami sehingga kita harus yakin dengan kebenaran Al-Quran. Kalau nggak yakin satu ayat kita murtad, karena hukumnya mutlak mengimani Al-Quran. Kenapa? Ini kan semua kalam Allah. Dan kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya betul semua. Kita nggak boleh protes, kenapa sih Allah begini? Nggak bisa. Ya. Karena kita tidak sampai akal kita kalau suruh buat satu ayat Al-Quran. Gitu. Nggak mungkin. Allah tantang nggak ada yang bisa. Jin manusia kumpul bikin satu ayat nggak ada yang mampu. Ini menunjukkan mujizat dari Al-Quran, dan Allah menjaganya sampai hari kiamat nanti. Baik, itu terkait dengan apa namanya keutamaan Al-Quran yang harus kita pahami dan mohon kepada Allah agar tertanam dalam diri kita masing-masing sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mohon sama Allah gitu kan agar dimudahkan. Maka kalau kita baca apa? Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan. Iya, Rahman. Jadi kita sama Allah kan sebagai apa? Sebagai hudan, sebagai cahaya, ya. Buat kita semua, rahmat. Ini mohon terus sama Allah. Dan tidak ada yang bisa menandingi Allah tentunya. Ya. Ini yang harus kita yakini ya sekali. Baik, Dewa Isa ya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak?
terkait dengan mengimani Al-Quran dan memahami mengamalkannya. Kenapa? Ada masalah apa? Astagfirullah. Banyak zikir, minta sama Allah. Ya hidup itu pasti ada masalah. Masalah itu bagian untuk menguji keimanan kita, kesabaran kita. Yang penting kita jangan sampai lepas dari masalah. Tetap kita mau sama Allah. Maka kalau sholat itu kan kita mau sama Allah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Allah, saya banyak masalah ya Allah, bantu untuk mengurai masalah yang kami hadapi. Kalau kita sudah mencurahkan sama Allah walaupun belum terselesaikan, tapi kita sudah setengah itu beban kita semakin berkurang gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada masalah tuh minta sama Allah dengan tadi sholat yakin ketika baca Al-Fatihah habis sholat. Paling tidak walaupun belum terurai seluruhnya, kita sudah menguraikan beban kita sama Allah, minta sama Allah. Supaya dia memberikan ketenangan kepada kita, kan, tenang hadapi masalah. Harus yakin. Yang penting kita tadi berusaha jadi orang yang takwa. Allah udah berjanji akan membantu masalah kita. Karena wa may yattaqi la yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan solusi permasalahan hidup ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari tempat yang terduga. Kuncinya apa tadi? Jadi orang yang takwa. Apa takwa? Ya tadi berusaha melaksanakan perintah Allah, larangannya dihindarin. Karena salah satu yang bisa menghambat doa adalah maksiat, mencuri, beraku, apalagi ya mengambil hak orang lain, makan harta haram, itu yang bisa menghambat terkabulnya doa. Makanya dari kuncinya harus berusaha menjadi orang takwa ya, mastata'tum, sesuai kesanggupan kita. Bisanya apa kita ya yang takwa, yang kita lakukan taatnya yang bisa sanggup kerjakan. Larang juga begitu, yang kita bisa tinggali hindari gitu. Itu diantara begitu. Yang penting itu kita harus yakin ada ayatnya. Ya, kita memahami dan mengamalkannya. Insya Allah kata Allah, kalau orang takwa itu Allah akan berikan solusi kehidupan serumit apapun. Asda sholat sama Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Jadi karena sabar dan apa, kalau musibah sabar, terima dulu, tenang, terus apa, ambil wudhu, ya Allah saya dapat musibah ini, ya Allah bantu, ya Allah apa untuk menyelesaikan masalah ini. Kita nggak bisa menyelesaikan sendiri tanpa pertolongan Allah. Aku kita orang lemah, ya jangan sombong. Oh, ada orang sombong ya udah nggak, jadi mengakui kelemahan kita, kebodohan kita, kefakiran kita di depan Allah, maka insya Allah cepat atau lambat Allah akan bantu masalah yang kita hadapi. Itu kunci seperti itu ya. Kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Kita semua memang harus penuh keyakinan. Kalau nggak yakin ya susah. Dan kalau kita nggak yakin sama Allah, ya udah kayak orang Jepang, gagal dikit bunuh diri, kenapa? Dia mengandalkan akalnya doang. Sementara kan kita terbatas, nggak semua itu pakai akal. Mujizat itu nggak pakai akal, Quran nggak bisa pakai akal. Karena mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Yang itu karena kelemahan kita manusia, emang akalnya terbatas, pendengaran terbatas, penglihatan itu manusia makhluk. Allah kan nggak ada batas. Jadi kalau ada masalah kita terima sabar, kan tadi sholat minta sama Allah, dibantu ya Allah. Semua kita punya masalah, cuma kita kan malu menguraikan kemana masuk, takut kebuka aurat kita, aib kita minta sama Allah, curhat. Enak kan, nggak ada yang tahu, ya Allah saya ada ini, ya Allah saya enak. Kalau orang saya ngadu sama Fabri, kita cerita Fabri, wah ternyata begini-begini, kita malu, ngapain ya. Yang aman curhat sama Allah, udah. Kalau malam terutama ini tadi ayat berkaitan dengan tahajud, gak ada ayat tadi, tahajud binafilatan, kita berita sholat tahajud kalau malam. Apalagi kamu bulan Zulhijjah nih, dilipat gandakan pahalanya, jangan 1 juz, 2 juz sehari.
luar biasa. Tingkatin ya bulan Zulhijjah ini. Baik, Desa, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.